Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan hari ini ya untuk bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang telah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Seperti biasa kita lanjut setoran ya. Iya, Ustazah. Ya, naam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari godaan jin dan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setoran surat Al-Abasah ayat 12 sampai 21. Nah, tafadhali. Ya. Kutilal insanu ma akfar. Kutilal binasa. Al insanu manusia ma alangkah akfaroh. Amat kufurlah dia. Min ayyi sayin khalaqah. Min dari ayyi apa sayin sesuatu khalaqah yang Allah menciptakannya. Min nutofatin khalaqahu faqadar. Min dari nutfatin setetes air mani, khalaqahu dia menciptakannya, faqadaro dan dia faqadaro dia menentukannya. Suma sabila yasar. Suma kemudian sabila jalan yasaro dia mudahkan. Suma amatahu faqadaro. Suma kemudian amatahu dia yang mematikan Pak Kobaro dan dia yang menguburkannya. Sadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Anda Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Tsumma kemudian idza apabila sya'a dia menghendaki ansyarah dia membangkitkan kembali. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla sekali-kali tidak, lama belum, yaqdi dia melaksanakan ma amarah apa-apa yang telah diperintahkan kepadanya. Fal yanzuril ya Ustazah. Ya silakan Bu, lanjut aja. Afwan. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Fal yanzuri maka perhatikanlah al insanu manusia ila kepada ta'amih makanannya. Anna
Anna sababnal ma'a sabba. Anna, sesungguhnya kami, sababna, kami telah mencurahkan al-ma'a, air, sabba, tercurah. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Tsumma, kemudian syaqaqna, kami belah al-arda, bumi, syaqqa, dengan sebaik-baiknya belahan. Naam. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna, lalu kami tumbuhkan fiha, padanya, habba, biji-bijian. Wa inabau wa khadba. Wa inabau, wa inaba, dan buah anggur. Wa khadba, dan sayur-sayuran. Wa zaitunau wa nakhla, wa zaitun, dan buah zaitun, wa nakhla, dan kurma. Wa hadaiqa gulba, wa hadaiqa, dan kebun-kebun gulba, yang subur. Wa fakihatan wa abba, wa fakihatan, dan buah-buahan, wa abba, dan rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an, sebagai kesenangan, lakum, bagi, wa li'an'amikum, dan bagi binatang ternak lainnya. Ternak kalian. Ya. Sampai sini ya Ustazah? Naam. Sampai 32. 32. Barakallahu fiik. Oke, Selanjutnya, silakan. Ya. Saya Husna saja, ayat 17 sampai 21. Ya, tayyib, barakallahu fiik. Silakan. Ya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qutilal insanu ma akfaroh. Qutila, celakalah, insanu, manusia, ma, alangkah, akfaroh, kufur dia. Min ayyi syai'in khalaqoh. Min ayyi syai'in, dari apakah, khalaqoh, dia menciptakan. Min nutofah khalaqohu faqaddaroh. Faqaddaroh. Min nutofah, dari setetes mani, khalaqohu, dia ciptakan, faqaddaroh, dia menentukannya. Summa sabila yasharoh. Summa, kemudian, itu saja. Ya, lanjut. Summa sabila yasharoh. Summa, kemudian, sabila, jalan, yasharoh, dia memudahkannya. Summa amatahu fa'akbaroh. Summa, kemudian, amatahu, dia mematikannya, fa'akbaroh, lalu dia menguburkannya. Shadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Jazakillah khair saja. Bu Husna ikutin juga ya, ikut tahsin. Ikut saja. Oh, ikut ya. Nah, barakallahu fiik. Ikut saja.
Ya, alhamdulillah. Yang ikut belajar tahsin nanti di sini di ini ya dipraktekin ya, walaupun satu kata. Mana saja maksudnya saja? Contohnya misalkan nih baca tadi ayat terakhir yang dibaca summas sabila, ada kan tasdid di situ ya. Summa kemudian as-sabila, jadi jangan summas sabila. Oh, Yassara, iya jadi yash dan yash ya. ya syarah. Belajar sih. Jadi lebih biar lebih kelihatan aja kalau udah belajar. Ya, baik Barakallahu Ustazah. fiik. Syukran saja. Jazakallahu khair. Afwan wa jazakillahu khairan. Semua Selanjutnya kelasnya satu orang bisa 3-4 kelas saja mereka belajar. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardah Ustazah. Naam, Mohon waalaikumsalam bimbingannya. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Wardah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Summa amatahu fa'aqbaroh. Summa kemudian amatahu dia mematikannya, fa'aqbaroh lalu dia menguburkannya. Summa idza sya'a ansyarah. Summa kemudian idza apabila sya'a dia menghendaki ansyarah dia membangkitkannya. Naam. Kalla lamma yaqdi ma amaroh. Kalla sekali-kali tidak, lama ketika belum yaqdi dia manusia melaksanakan ma amaroh apa-apa yang diperintahkannya. Ya, naam. Fal yang zuril insanu ila ta'amih. Fal yang zurin maka perhatikanlah, maka hendaklah memperhatikan al insanu manusia ila ta'amih kepada makanannya. Anna sobabnal ma'a sobba. Ana sesungguhnya kami, anna sesungguhnya kami, sobabna telah mencurahkan al-ma'a air dari langit, al-ma'a air sobba dengan berlimpah. Summa saqaqnal ardo saqqa. Summa kemudian saqaqnal kami belah ardo bumi saqqa dengan belahan yang baik. Allahumma harhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Barakallahu fiik. Masya Allah, Ya. jazakillahu khairan Ibu Wardah. Wa iya jazakallah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan. yang ya ayat Ya, silakan. 27 sampai 32. Iya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ambatna fiha habba. Maka ambatna kami tumbuhkan fiha di dalamnya
habba, biji-bijian. Ya. Wa in wa Wa inna inna. wa in wa inna bau wa qad ba Nah, wa dan inaban anggur wa ba dan sayur-sayuran wa ba wa zaituna wa nakhla wa dan zaitun Zaitunan wa nakhla. wa zaituna wa nakhla Nah, wa dan zaitun wa nakhla dan pohon kurma ya. wa hadaiqa gulba wa dan hada kebun-kebun hadaiko tuh kebun-kebun gulba yang rimbun ya rimbun Ya. wa faqihatu wa abba Fakihatan. Paknya panjang. wa faqihatu Fakihatan wa fakihah. wa faqihatu wa abba Nah, wa masih. dan fakihatan buah-buahan wa abba serta rerumputan Nah, mata allakum wali an'amikum mataan kesenangan lakum bagi kalian wali an'amikum wa dan li an'ami bagi hewan ternak kalian. nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya, masih ada yang belum baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Abasa ayat 27 sampai 32. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nama aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna lalu kami tumbuhkan fiha padanya habba biji-bijian. Wa inaban wa qalba wa inaba dan anggur wa qalba dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla wa zaitunan dan buah zaitun wa nakhla dan korma wa hadaiqa gulba wa hadaiqa dan buah-buah dan kebun-kebun gulba subur wa fakihatan wa abba wa fakihatan buah-buahan wa abba dan rumput-rumputan. Ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an kesenangan lakum bagi kalian wali an'amikum dan binatang ternak kalian. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya. Sudah selesai semua? Sudah Ustazah. Oh, nah. Tuh Fatimah nggak baca, Umi Fatimah nggak baca Umi Rusnya.
enggak, yang. Tapi nggak ada tandanya kalau Ibu emang Eli lima kemana dikasih. Ibu Eli? Ibu Eli. Afwan baru hadir ya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ustazah. Ayat 33. Ya. Ada yang belum baca? Sudah selesai semua? Sudah saja. Ya, Sudah nah. Ustazah, yang lain mustami'ah. Oh iya, baik. Kita baca ayat 33 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'atis shakhah. Fa'idza Yauma yafirrul mar'u min akhih. yauma yafirul mar'u min akhihi Wa ummihi wa abihi. wa ummihi wa abihi Wa sahibatihi wa banihi. wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. likulli minhum yawma idzin Wujuhu yawma idzin musfirah. yaumin musfirah Dhahikatum mustabshirah. mustabshirah Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Baik, barakallahu fikum. Kita terjemahkan perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'atis shakhah. Fa'idza, maka apabila fa-nya di sini walaupun satu huruf memiliki makna. Di dalam bahasa Arab itu walaupun satu huruf ada maknanya. Dan fa di sini adalah huruf. Ya. Fa'idza, maka apabila ja'at telah datang. Telah datang as-shakhah. Suara yang memekakkan. Suara yang memekakkan. Atau bisa diartikan juga as-shakhah adalah hari kiamat. Maka apabila telah datang hari kiamat,
Yauma yafirrul mar'u min akhih. Yauma pada hari. Yauma pada hari. Yafirul. Yafirru lari. Farra yafirru lari. Al-mar'u seseorang. Seseorang. Min akhi. Min dari akhihi saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Wa ummihi ummun, ma makna ummun? Wa dan ummihi ibu. Ibunya. Ibu dia jadinya. Dan ibu dan dari ibunya. Wa ummihi dan ibunya. Wa abihi dan bapaknya. Ya. Jadi hi-nya ini kembali kepada kepada siapa ini kembalinya? Kepada almar'u, kepada manusia. Jadi pada hari itu nanti ada manusia yang menjauh, yang berlari. Kita lanjut. Wa sahibatihi wa banihi. Wa sahibati dan istrinya. Di sini diterjemahkan sebagai istri. Karena teman dekat. Orang yang paling dekat ya. Wa sahibatihi dan istrinya. Wa banihi dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli li bagi kulli setiap. Likulli bagi setiap. Jadi kalau bertemu dengan kullu ma'rufin shadaqah. Kullu artinya setiap. Dia berubah menjadi kulli karena diawali dengan huruf jar. Maka likulli nggak bisa likulla, nggak bisa juga likullu, tapi likulli. Likulli bagi setiap. Di sini dimulai dengan kata dimulai dengan huruf hamzah wasal. Itu dibaca hamzah wasalnya dibaca fathah, kasroh atau domah. Amri'i, imri'i atau umri'i. Setelah likulli. Imri'i. Naam, imri'i ya. Likulli bagi setiap, imri'i seseorang, bagi setiap seseorang, minhum min dari hum mereka. Minhum dari mereka. Yauma idzin yauma pada hari idzin itu. Jadi yauma idzin pada hari itu. Sambung. Sya'nun yughnihi. Sya'nun urusan. Sya'an urusan, yughni menyibukkan. Menyibukkan. Saya ulang kembali. Likulli bagi setiap, imri'in seseorang, minhum dari mereka, yauma idzin pada hari itu, sya'nun urusan, yughnihi menyibukkan. Kalau mau diartikan secara satu kalimat, setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan.
menyibukkan dengan urusan masing-masing. Ya, sibuk dengan urusan masing-masing. Wujuhu yawma idzim musfirah. Wujuhun, Wajah-wajah. ya, Wajah-wajah. wajahun. Jadi kalau satu wajah itu wajah. Kalau wujuhun, wajah. Jadi banyak wajah. Lu banyak-banyak wajah. Banyak wajah pada hari itu. Yauma idzin, pada hari itu, musfirah. Gembira ria. Gembira. Dhahikatum mustabsyirah. Dhahikah, tertawa. Mustabsyirah, gembira. Jadi sama artinya musfirah, ya, gembira. Kemudian mustabsyirah itu juga terpancar di wajahnya itu riang gembira. Kemudian ayat yang ke-40, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wujuhun, dan wajah-wajah. Jadi hari itu ada wajah-wajah yang gembira. Di sini ayat 40 ini, wujuhun, ada pula wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, 'alaiha, atasnya, ghabarah, tertutup debu. Tertutup debu. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha, menutupinya, qatarah, kegelapan. Wajahnya tertutup dengan kegelapan. Gelap. Ulaika humul kafaratul fajarah. Fajar. Ulaika, mereka itulah, mereka itu, hum, mereka, al-kafaratu, orang yang kafir. Kafir. Al-kafarah, orang-orang yang kafir. Al-fajarah, orang-orang durhaka. Orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Oke, barakallahu fikum. Kita kembali menjelaskan sedikit di ayat yang ke-33. Setelah kita pelajari kemarin tentang tentang apa ya kemarin ini, ayat-ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada manusia maupun binatang ternak, ya, sebagai kenikmatan, sebagai kesenangan, ya. Maka di ayat yang selanjutnya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan hari kiamat, ya. Ini kita sudah sering menjelaskan tentang hari kiamat. Insya Allah ayat ini sudah sering juga saya pakai ketika ayat-ayat sebelumnya tentang penjelasan tentang hari kiamat di surah-surah sebelumnya. Maka di ayat yang selanjutnya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan hari kiamat dan setelah hari kiamat. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis sakhah. Fa idza, maka apabila telah datang, telah datang as-sakhah. As-sakhah di sini para ulama memiliki dua penafsiran. As-sakhah ini adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Jadi nama hari kiamat itu adalah Yaumul Hisab, Yaumuddin, Al-Qari'ah. Kemudian masih banyak lagi yang As-sakhah. Nanti besok akan kita jelaskan nama At-Tamatul. Itu juga nama-nama dari hari kiamat. As-sakhah di sini artinya adalah suara yang memekakkan telinga. Yasukhu, tasukhu, yakni suara yang memekakkan. Saking besarnya suara ketika terjadi hari kiamat itu, yakni tiupan
sangkakala, saking besarnya sehingga manusia itu ketika mendengarkan itu buat langsung datang rumah itu. matikan itunya. Ya, wait. Saking besarnya suara terjadi pada hari kiamat itu, suara yang memekakkan atau suara sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat, maka akan memecahkan gendang telinga seorang. Jadi sehingga menjadi tuli. Saking besarnya. Jadi ada dua penafsiran. Yang pertama adalah nama dari hari kiamat. Kemudian yang kedua as-sakhah, artinya adalah suara tiupan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Jadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yauma yafirrul mar'u min akhihi, manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, juga lari dari istri dan anak-anaknya. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan manusia. Sangat dekat karena orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa dicintai. Orang tua, saudara. Orang tua itu kadang saking cintanya kepada anaknya, ya, bahkan rela menghabiskan umur dan hartanya untuk keluarganya, untuk anaknya. Bahkan di dunia ini terkadang ada orang yang terkena fitnah, ya, karena saking cintanya kepada anak dan istri. Tapi itu tidaklah berlaku ketika hari kiamat telah datang. Kecintaan seorang itu kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada anak istrinya, kepada kedua orang tua, itu akan hilang ketika hari kiamat terjadi. Itu tidak berlaku. Inilah kedahsyatan hari kiamat. Saking dahsyatnya hari kiamat itu, maka hubungan itu terabaikan. Sampai orang yang dicintai pun tidak diperdulikan lagi. Pada hari itu setiap manusia, setiap orang itu memikirkan diri mereka sendiri. Tidak peduli dengan keadaan orang lain. Bagaimana dia bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli, bagi setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki kesibukan masing-masing, memiliki urusan yang menyibukkan diri mereka sendiri. Ketika seorang ulul azmi, ya, para nabi yang ulul azmi, diminta syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi pun tidak memperdulikan orang lain. Para ulul azmi ini juga tidak peduli lagi dengan orang lain, tapi dia hanya memikirkan diri mereka sendiri. Maka di sini kita akan menjelaskan sebuah hadis yang panjang, ya, sangat panjang sekali. Insya Allah waktunya cukup. Sudah pernah saya jelaskan dengan artinya, tapi insya Allah pada sore hari ini kita akan menjelaskan satu persatu dari hadis tersebut, kata-kata yang termaktub dalam hadis tersebut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bentar saya cari dulu hadisnya. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Wa hal tadruna mimma dzalika yajma'u Allahu an-nasal awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nas. Ketika nanti terjadi pada hari kiamat, kemudian manusia dikumpulkan dalam suatu
tempat yang sangat luas, yakni padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ana sayyidun nas." Sayalah pemimpin manusia yaumal qiyamati pada hari itu, pada hari kiamat itu. Wahal tadaruna mimma dzalika? Apakah kalian tahu yang terjadi pada hari itu? Ya jama'allahu nasal awwalina wal akhirin. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dari awal penciptaannya, dari manusia yang pertama-tama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai manusia yang terakhir, yang hidup di akhir zaman. Fi sa'idin wahidin, di tempat yang sangat luas, di lapangan yang sangat luas, yakni di padang mahsyar. Yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu syamsa fayablughun nasa minal gham wal karb ma la yutiquna wa la yahtamilun fayaqul. Maka pada hari itu akan terdengar orang yang senantiasa memanggil-manggil, ya. Maka menyerulah para penyeru, wa yanfudhul basar, sehingga pandangan mereka itu menembus watadanu syams, dan matahari didekatkan di atas kepala manusia. Sehingga pada hari itu, saking dekatnya matahari di atas kepala manusia, maka manusia akan berkeringat semuanya. Ya. Sehingga ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang keringatnya sampai di perut, ada bahkan yang melebihi dari batas kepalanya. Ya. Tergantung dari amalannya ketika hidup di dunia. Faya belugun nas, maka pada hari itu saling manusia senantiasa merasakan, ya, merasakan apa yang dirasakan minal wamni wal karb, ya. Manusia merasakan kepayahan, kesusahan, kedukaan karena mereka menunggu hisab yang terlalu lama. Ma la yutiquna wa la yahtamilun, sampai-sampai mereka tidak mampu memikul bebannya, yang beban susahnya, beban kedukaannya pada hari itu. Kemudian pada hari itu fayaqulun nas, maka manusia senantiasa saling berkata-kata, ya, saling mengucapkan kata, ala tarawna ma qad balaghakum, ya. Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang menimpa kita pada hari ini? Apa yang menimpa kalian pada hari ini? Ala tanzuruna may yashfa'u lakum min rabbikum fayaqul. Apakah kalian tidak memperhatikan siapa yang bisa memberikan syafaat? Siapa yang bisa memberikan syafaat kita pada hari ini? Maka berkatalah sebagian manusia kepada sebagian, saling berkata kepada sebagian yang lain. Alaikum bi Adam fayatuna Adam alaihi salatu wassalam. Hendaklah kalian pergi ke Adam, ke Nabi Adam, ya. Karena Nabi Adam adalah manusia yang paling awal diciptakan. Pergilah ke Adam, meminta supaya disegerakan hisab tersebut. Fayatuna Adam alaihi salam fayaqul. Kemudian mereka semua mendatangi Nabi Adam. Kemudian mereka berkata, anta abul bashar khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fiki min ruhihi wa amara al malaika fasajadu lak. Engkau adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah sendiri. Wa nufikha fi, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepadamu. Wa amara al malaika fasajadu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk senantiasa bersujud, memberikan penghormatan kepada kamu wahai Nabi Adam, ya. Isfa' lana ila rabbik, wahai Nabi Adam alaihissalam, berikanlah syafaat kepada kami sekalian, ya. Mintalah syafaat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Ala tara ila ma nahnu fihi. Apa kamu tidak memperhatikan keadaanku?
Ala tara ila ma qad balagha fayaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Ya. Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwasanya pada hari ini Rabbku sangat marah dan bahkan kemarahannya tidak sama, tidak pernah marah semarah pada hari ini dan tidak pernah marah setelahnya yang sama dengan kemarahannya pada hari ini. Jadi pada hari itu semua nabi itu merasa takut. Semua hari itu adalah hari yang sangat mencekam. Wa innahu qad nahani an syajarah fa asaitu. Dulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk melarang saya untuk mendekati sebuah pohon, tapi aku durhaka kepadanya. Aku melanggarnya. Fa asaitu, tapi aku melanggarnya dan tetap mendekati pohon tersebut. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi, nafsi, nafsi. Maka pada hari ini, nafsi, nafsi. Paham maksudnya nafsi-nafsi? Nafsi-nafsi adalah Masing-masing. ya masing-masing. Urus masing-masing diri kita masing-masing. Jadi itu para nabi pun mengurus diri mereka sendiri. Semua merasa ketakutan. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Adam alaihissalam? Idhabu ila ghairi. Pergilah ke selainku. Pergilah ke nabi-nabi selainku. Ya. Idhabu ila Nuh. Pergilah ke Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan fayaqul. Maka seluruh manusia pada saat itu beralih kepada dan pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka minta kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, innaka anta awwalur rusul." Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila ahlil ard, ke muka bumi. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberimu nama sebagai 'abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Isfa' lana ila rabbika, maka berikanlah syafaat kepada kami. Maka mintalah syafaat itu kepada Rabb. Ala tara ila ma nahnu fihi fayaqul. Maka Nabi Nuh mengatakan, tidakkah engkau melihat apa yang terjadi pada hari ini? Jadi orang-orang pada hari itu dia mengatakan kepada Nabi Nuh bahwasanya, tidakkah engkau melihat apa keadaan kami pada hari ini? Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Fayaqul inna rabbi azza wa jal qad ghadaba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam tadi, bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala, Rabbku sangat marah dan belum pernah semarah ini. Baik sebelumnya maupun sesudah hari ini. Wa innahu, dan sesungguhnya dahulu, qad kanat li da'watuha ala qaumi. Sungguh dahulu itu aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keburukan kaumku. Mana kaumnya ini bertahun-tahun, ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya, tapi umatnya tidak ada yang, hanya segelintir orang yang mau ikut kepadanya. Sehingga Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan azab kepada mereka. Maka dengan inilah Nabi Nuh malu karena sudah permintaannya sudah dikabulkan oleh Allah pada hari itu. Jadi syafaat yang seharusnya ditunda untuk hari kemudian, tapi pada hari waktu di dunia Nabi Nuh sudah menggunakan syafaat tersebut. Menggunakan doa tersebut. Maka dia mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Masing-masing, urus masing-masing diri kita. Karena saya tidak mampu untuk memberikan syafaat untuk kalian.
idhabu ila ghairi, pergilah ke nabi yang lain. Idhabu ila Ibrahim, pergilah ke Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka manusia pada hari itu fayatuna Ibrahim, kemudian beralih kepada Nabi Ibrahim. Kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim, manusia mengatakan, ya Ibrahim anta nabiyullahi wa khaliluh. Wahai Nabi Ibrahim, engkaulah Nabi Allah Subhanahu wa taala wa khaliluhu, dan kekasihnya. Dan kekasihnya min ahlil ard, dari jadi ada dua orang yang disebutkan Khalilullah, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya. Kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia mengatakan isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi. Wahai Nabi Ibrahim, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami bisa menyelesaikan pada hari ini. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami pada hari ini? Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim sama seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Pada hari ini Rabbku sangat marah dan tidak pernah semarah dengan hari ini. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzibat fadzakarahunna abuhu. Ya. Dan sungguh aku ketika aku di dunia dahulu, aku telah berbohong sebanyak 3 kali. Ya. Bohongnya apa? Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim di dunia itu berbohongnya selama hidupnya itu 3 kali dia pernah berbohong. Ya. Dan salah satu kebohongannya itu ketika Nabi Ibrahim ketika kaumnya menyembah berhala, kemudian dia rusakin semua, dihancurkan seluruh berhala-berhala tersebut, kemudian tampaknya dikalungkan di leher yang paling besar. Kemudian ketika kaumnya mengatakan, siapa yang merusak ini? Siapa yang merusak berhala-berhala ini? Kemudian Ibrahim mengatakan, tanyakan saja kepada yang paling besar itu, ya. Mungkin dia yang telah merusak seluruh berhala-berhala yang di sini. Jadi itulah kebohongan, salah satu kebohongan Nabi Ibrahim. Kemudian pernah juga Nabi Ibrahim pernah suatu ketika melewati satu negeri di mana penguasa pada saat itu adalah penguasa yang fajir, yang sangat yang sangat durhaka sekali, penuh dengan perbuatan dosa. Maka ketika dia melewati satu tempat tersebut, pemimpin di satu tempat itu, ketika setiap dia melihat seorang wanita yang sangat cantik, maka dia akan merampasnya, walaupun tidak peduli dengan apakah itu sudah milik orang lain, apakah dia sudah istri orangnya atau tidak. Maka ketika dia masuki kota tersebut bersama dengan istrinya Sarah, ternyata istrinya ini Sarah ini adalah wanita yang sangat cantik. Maka dia mengatakan kepada istrinya, kalau kamu nanti ditanyakan kepada penguasa tersebut, kamu bilang saja kau adalah saudaraku. Karena kalau kamu mengatakan bahwasanya engkau adalah istriku, pasti kamu akan diambil paksa olehnya. Ya, itulah panjang ceritanya ya Umahat. Itu salah satu, itu jadi 2. Ya, ada lagi 1 ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim hidup di dunia itu 3 kali berbohong. Maka dengan kebohongnya inilah dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Pada hari ini urusan kita masing-masing. Maka dia merintahkan idhabu ila Musa, pergilah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fayatuna Musa fayaqul, maka seluruh manusia pada hari itu berbalik kepada Musa. Kemudian dia mengatakan, ya Musa anta Rasulullahi faddalakallahu birisalatihi. Wahai Musa, engkau ya telah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadamu dengan risalah-risalahnya, wa bikalamihi, dan kalimat-kalimatnya. Karena Musa ini adalah salah satu adalah nabi yang diberikan julukan kalimullah.
yang pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh nabi tidak ada yang mampu bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Musa pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan kalimullah, manusia yang pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam pada hari yang sama seperti yang tadi, bahwasanya inna rabbi qad ghadibal yaum, sesungguhnya Rabbku marah semarah-marahnya pada hari dan belum pernah marah sebelum dan sesudahnya. Wa inni, dan kata Musa alaihissalam, dan sesungguhnya aku qad qataltu, sungguh dulu aku pernah membunuh nafsan, ya, seseorang, lam umar biqatliha, sementara saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Masih ingat kisahnya Ummahat ketika beliau membunuh seseorang yang ketika perjalanannya menuju ke Mesir, ya. Maka ketika di hidupnya di dunia dia pernah membunuh dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mampu lagi memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka dia mengatakan nafsi nafsi, ya. Urusan kita hari ini masing-masing. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa ibni Maryam. Pergilah kepada Isa putra Maryam. Maka manusia pada hari itu berangkatlah menuju ke Maryam, menemui Maryam, menemui Isa bin Maryam. Kemudian dia mengatakan, fayaqul ya Isa anta Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruham minhu wa kallamtan nas fil mahdi. Engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan ditiupkan ruh ke dalam perutnya Maryam sehingga engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya. Wa kallamtan nasa fil mahdi, dan engkau pernah berkata, engkau pernah mampu mengucapkan kata-kata ketika engkau masih dalam buayan, ya. Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi. Wahai Isa alaihissalam, berikanlah syafaatmu, ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qattun wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Ya. Hari ini Rabbku sangat marah, ya. Kemudian dia mengatakan nafsi nafsi. Hari ini kita nafsi-nafsi. Maka dia merintahkan idhabu ila wairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammad fayaqulun ya Muhammad anta Rasulullahi wa khataman nabi wa khatamal anbiya. Maka manusia pada hari itu dia menuju kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi permintaannya itu dikhususkan nanti pada hari kemudian untuk menjadi syafaat untuk umat. Jadi disimpan permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, di mana waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia itu pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya engkau meminta gunung Uhud ini menjadi zahaban, menjadi emas, maka gunung Uhud itu akan dijadikan sebagai emas. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Tapi dia menginginkan syafaatnya itu untuk nanti, doanya itu, permintaannya itu ditangguhkan nanti untuk hari kemudian. Maka manusia pada hari itu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah khatamul anbiya, nabi yang penutup, ya. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, ya, dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik. Maka berikanlah syafaat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaliqu fa'ati tahtal arsy. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju
di bawah arsy-Nya, faqa'u sajidan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di Rabbi, kepada Rabbnya azza wa jal, thumma yaftahullahu aliyya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepadanya, kemudian bersujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yuqal ya Muhammad irfa' ra'sak. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Fa'aqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berkata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati, ummati. Jadi yang diminta itulah umatku ya Rabb, umatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah dan aku akan penuhi permintaan. Ummahat fillah rahimakumullah, inilah syafaat yang nanti pada hari kemudian akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak memberikan syafaat itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seburuk-buruk manusia adalah orang yang menemukan hari kiamat sementara orang-orang beriman sudah diwafatkan terlebih dahulu. Maka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa senantiasa ada segolongan dari umatku nanti pada akhir zaman ini, ya. Umatku, ada segolongan umatku yang tetap berada di atas kebenaran, ya, tetap berada di atas kebenaran, walaupun pada saat itu kebenaran itu sangat susah, sangat sulit untuk dipegang, sangat sulit untuk ditegakkan. Ummahati fillah rahimakumullah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wujuhun, ya, ada sedikit yang terlewat, bahwasanya nanti pada hari kemudian, ya, Rasulullah di dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari, innakum mahsyurun hufatun uratun wuzlan thumma qara'a kama bada'na awwala halqin nu'iduh. Kemudian di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kalian itu mahsyurun, ya, akan berada nanti pada di hari kiamat, berada di padang mahsyar. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kedahsyatan pada hari itu di padang mahsyar. Manusia itu dalam keadaan ufatun, uratun, tidak menggunakan alas kaki. Uratun, dalam keadaan auratnya terbuka. Tidak ada yang menggunakan pakaian walaupun hanya sehelai. Jadi semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Wuzlan. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayatnya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah menciptakan awal penciptaan manusia itu tidak berpakaian, tidak tidak menggunakan alas kaki, tidak berpakaian sama sekali, kemudian wuzlan, belum disunat, ya, tidak disunat. Begitulah nanti ketika manusia itu laki-laki dan perempuan itu seluruhnya tidak ada yang menggunakan pakaian di padang mahsyar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan awal penciptaan manusia, juga seperti itulah ketika manusia itu dikembalikan. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada hari itu seperti orang yang baru dilahirkan, tidak memakai sandal, telanjang, tidak disunat. Sehingga pada hari itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin nanti pada hari itu seperti itu kejadiannya? Apakah kita tidak malu sambil saling melihat auratnya sama yang lain? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian, kedahsyatan hari kiamat itu manusia itu sampai tidak memperdulikan lagi aurat masing-masing. Mereka itu
melihat bagaimana keadaannya setelah nanti. Ya. Apakah dia termasuk orang-orang yang selamat ataukah dia orang-orang yang celaka. Maka pada hari itu ada wajah-wajah yang gembira ria. Wujuhu yawma idzin musfirah. Ada wajah-wajah pada hari itu yang Riang musfirah, gembira. dengan kegembiraan. Ya, berseri-seri. Ya. Ada wajah-wajah yang berseri-seri karena dia tahu bahwa akan mendapatkan nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahikatun mustabsyirah. Ya. Tertawa, bergembira, ya. Dan ini adalah orang-orang yang diberikan catatan amalnya menggunakan tangan dengan tangan kanannya. Akan tetapi ada juga wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Jadi dua wajah yang terlihat pada hari itu, ada wajah yang berseri, tertawa dan penuh gembira, ada pula wajah-wajah yang pada hari itu gelap, ya. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, bahwasannya pada hari itu ada yang tertutup debu, ya. Kenapa disebutkan tertutup debu? Di dalam ayat yang lain disebutkan kutilal bahwasanya pada hari itu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya disebut dengan tabyad di sini, wajah yang putih di situ adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang dengan wataswaddu wujuh, wajah yang menghitam, wajah yang tertutup debu, disebut dengan Ahlul Bid'ah, yakni para Ahlul Bid'ah. Itu pendapat Ibnu Abbas. Dan ada wajah-wajah pada hari itu tertutup debu. Karena sebenarnya manusia pada hari itu menginginkan bahwasanya coba saya dulu itu hanya menjadi tanah saja. Ya laitani kuntu turaba. Wahai celakaku. Sungguh ya, kalau seandainya saya dahulunya berasal dari tanah saja. Dahulunya saya menjadi tanah saja, tidak usah jadi manusia. Karena melihat catatan keburukannya itu diberikan tangan kirinya. Kemudian dia melihat amalan-amalannya itu adalah kebanyakan amalan keburukan yang telah dia lakukan. Tarhaquha qatarah. Ya, menutupinya dengan kegelapan. Qutilal insanu ma akfar. Ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kafir lagi fajir. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang fajir. Kata ma di sini, ya, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman qutilal insanu ma akfar. Telah dibinasakan manusia dengan apa yang telah ia kafirkan, ya, dengan apa yang telah dia kafiri. Maka kata ma di situ artinya adalah alangkah besarnya kekafiran orang-orang pada hari itu, orang-orang ketika di dunia, sehingga kekafirannya itu menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Yaitu orang-orang yang kafir dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ketika di dunia, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi justru kenikmatan itu menjadikan dia lupa, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Inilah sedikit penjelasan tentang surah Abasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Adapun faidah-faidahnya yang sudah kita pelajari di surah Abasa ini adalah salah satunya adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias untuk berdakwah supaya manusia itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dimulai di mana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang Quraisy, mendakwahi orang-orang Quraisy hingga mengabaikan ketika Abdullah bin Umi Maktum
datang kepadanya. Rasulullah. Alhamdulillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ayat demi ayat yang sudah kita pelajari. Ini sudah Masya Allah sudah sampai surah Abasa. Tinggal 2 surah lagi selesai juz Amma ya. Tinggal 2 surah lagi selesai juz 30 ya. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran ustazah. Jazakallahu khairan. Sampai insyaallah. Mohon izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meeting ya sahabat semua.